Semua penyiar yang ada itu amatir. Artinya semua tidak ada yang profesional. Kenapa sih Salsabila ini namanya kok Salsabila? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Salsabila Podcast. Karena ini adalah edisi perdana, jadi perlu Romi menjelaskan bahwa konsep utama dari Salsabila Podcast ini adalah obrolan santai, tapi menghibur, mengedukasi, dan menginspirasi tentunya. Dan di konten ini, insya Allah nantinya Romi akan ngobrol santai bersama para tokoh, para pejabat, para influencer yang ada di Kabupaten Sampang dan elemen-elemen masyarakat lain yang ada di Kabupaten Sampang. Dan alhamdulillah dalam kesempatan yang berharga ini, malam ini Romi sudah berada di kediaman Kiai Haji Muhammad Idkon Busiri. Beliau merupakan Direktur Radio Salsabila FM. Baik, langsung saja Romi ucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar di tengah pandemi seperti ini Pak Kiai? Ya, alhamdulillah. Di tengah pandemi kita tetap melaksanakan kegiatan, tapi tidak seperti yang sebelumnya. Karena kondisi yang mengharuskan kita untuk melakukan hal-hal seperti itu. Ya, semoga kedepannya pandemi bisa segera berakhir. Amin, amin. Ya, mudah-mudahan. Begini Kiai, kedatangan Romi ke sini Pak Kiai untuk mengetahui sejarah Salsabila FM, mulai dari berdirinya, kapan hari berdiri Salsabila FM gitu. Dan banyak pendengar kita atau sahabat salsa itu pengen tahu banget Kiai, kenapa sih Salsabila ini namanya kok Salsabila? Gimana sejarah pemilihannya? Kemudian hal-hal lain yang banyak lagi hal-hal lain yang ingin diketahui oleh sahabat salsa mengenai Salsabila gitu. Dan untuk itu kita datang kemari Kiai untuk mengetahui sejarah yang konkret dari Salsabila FM gitu. Dan untuk pertanyaan pertama Kiai, alhamdulillah tim kreatif kami sudah menyiapkan. Yang pertama yang ingin kami ketahui adalah seperti apa sejarah berdirinya Salsabila FM Kiai, dan mulai kapan awal mula didirikan dan alasan didirikan Salsabila FM ini kenapa? Iya, sebenarnya saya tidak tahu dari awal ya, karena waktu itu saya masih muda, tidak tahu. Tapi setelah sekarang ini saya baru kaget, pikir kenapa kok ada Salsabila di tahun 2000 gitu. Saya kagum sekali dengan pemikiran almarhum ayah saya. Di saat semua orang tidak memikirkan radio, untuk memiliki radio, di tahun 2000 beliau ingin mendirikan radio. Saya nggak tahu sejarahnya bagaimana, karena obrolan almarhum ayah saya dengan kakak saya, Kak Sol itu, saya tidak tahu, tahunya sudah ada radio. Bulan Ramadan kan saya libur. Iya. Libur saya tidak tahu. Kemudian tanggal 17 Ramadan, waktu itu bertepatan tanggal 9 Desember tahun 2000, itu datang tim pemasangan anten triangle itu. Iya. Yang 3 itu naik ke atas. Kemudian pasang spander itu juga. Itu berlangsung kurang lebih sekitar berapa hari? Sekitar sampai hari Selasa, dari Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, 4 hari. 4 hari itu hari Selasa siang itu sudah siap mengudara. Akhirnya pas waktu itu, pas siap-siap mengudara, saya disuruh, ayo coba kan. Ya saya coba. Waktu itu gimana suasananya ya?
ngeri gitu. Kenapa? Kita ngomong, ketika ngomong itu kan di depan kita perangkat, dan kita yakin banyak orang mendengar. Nah, ketika perangkat itu kita bicara di perangkat itu, ya Allah, dunia broadcasting nggak segampang pidato ya. Kalau pidato kita tinggal latihan, duduk dia berdiri di mimbar gitu kan, itu selesai kan gitu. Tapi broadcast itu, dunia broadcast itu, dia harus bicara di depan perangkat sendirian, dan dia meyakini banyak orang mendengar. Itu lebih ngeri daripada orang berdiri di atas mimbar. Nah, 17 Ramadan bertepatan tanggal hari Selasa 12 Desember itu, 12 Desember ya. Itu kemudian saya rasa waktu itu saya nggak tahu apa Perbu manis waktu itu, malam Perbu manis, ternyata semuanya manis gitu sampai sekarang, alhamdulillah. Nah, kemudian beberapa hari kemudian setelah sudah mulai berjalan sekitar 3 hari minta nama. Almarhum Kak Sol itu minta nama sama ayah saya kan, kira-kira dikasih nama apa. Almarhum bilang, ayah saya itu bilang, kasih nama Sunan, sudah ada radio nama Sunan gitu kan. Ya, sudah ada. Akhirnya saya coba-coba usul, saya coba-coba gimana kalau dinamai Salsabila. Kak Sol menjawab, iya Salsabila aja bagus kayaknya. Nah, gitu kan. Terus ayah saya diam. Kemudian setelah diam itu menjelang buka puasa gitu ngobrol itu. Keluarga sedang kumpul untuk siap-siap buka puasa. Almarhum ayah saya biasanya duduk di sebelah timur kan. Kemudian semuanya berjejer, berhadapan-hadapan di depan hidangan itu mau buka puasa. Di situ baru dia menyebut Salsabila. Beliau mengatakan itu Salsabila. Pas adzan ya sudah, kita buka puasa. Jadi nggak jadi obrolan lebih lanjut. Itu sudah nama Salsabila udah kan. Terus seiring berjalannya waktu, kemudian kita berhubungan dengan orang Kosgoro. Waktu itu Pak Subianto. Pak Subianto itu kemudian mengusahakan perizinannya secara resmi. Alhamdulillah setahun setengah izin nasional. Sekitar tahun 2001 itu menjelang 2002 izin itu sudah resmi, alhamdulillah. Kalau tidak saya ingat kita nggak tahu itu luar biasa. Dan yang paling menarik ya, selain didirikannya itu pas di bulan suci Ramadan nih sahabat Salsa, itu luar biasa banget, bulan penuh berkah. Tentunya Salsabila ini mudah-mudahan menjadi radio yang penuh berkah juga. Dan yang saya tanyakan Kiai, untuk ini kan jenengan yang mendapat petunjuk atau inisiasi yang menginisiasi untuk memberikan nama Salsabila FM. Dan nama Salsabila FM ini awalnya terinspirasi dari mana Kiai? Apa awalnya ketika baca Al-Quran kemudian menemu lafaz itu atau gimana Kiai? Saya sudah lama mencari lafaz Salsabila ini. Salsabila itu artinya apa sih? Saya cari, kemudian saya sering ikut jemaah kan, jemaah Jumat yang ada sujudnya itu, di tengah-tengah surat ada sujud, itu ada Salsabila di situ. Ini Salsabila ini apa ya? Saya cari di terjemahan semua, ternyata itu hanya nama. Jadi ada nama sungai di sorga itu namanya Salsabila. Jadi nama itu menarik sekali nama itu. Saya yakin orang-orang yang punya nama Salsabila di mana saja itu ya barangkali terinspirasi ketika baca Al-Quran. Kalau saya setiap mendengar, saya ceritakan ternyata sepakat gitu. Yang lucu itu bukan setelah nama ya, masih banyak kegiatan kita yang masih lucu-lucu. Pertama ya kita belum mengenal AC lah. Berapa biayanya AC? Jadi kita itu siaran, ini semuanya serba kipas angin, mesinnya takut panas kipas angin. Kita sendiri juga kepanasan kan gitu. Semua tertutup dan dikerjakannya itu aneh. Jadi waktu itu kan masih pakai di atas kantor pondok itu, Salsabila yang lama itu.
Masih di Jalan Pemuda ya. Iya, masih di Jalan Pemuda. Itu kan masih, sekatnya kan masih ada sampai sekarang. Iya. Itu sekat dikerjakan itu Ramadan. Jadi kita sambil siaran, ayo berhenti dulu gitu. Tukang-tukang berhenti. Saya mau ngomong nih. Habis ngomong, ya kan? Musik masuk, mereka tak tok kerja dari kayu semua itu. Ya tentu pakai ini apa namanya? Peredam. Ada ruang hampa yang kita siapkan, kan ada dinding, ada ruang hampa, kemudian di situ ada ruang hampa yang kedua, dinding kedua. Nah di sini ada ruang hampa. Nah ruang hampa itu berfungsi untuk peredam suara dari luar. Gitu. Kita bisa mendengar dari luar, tapi nggak bisa masuk ke mikrofon kan gitu. Itu belum kenal AC itu. Nah, awal-awal kita beli AC bekas. Setelah dinyalakan rusak. Kita belum berani waktu itu, pimpinan belum berani waktu itu untuk melaporkan ke ayah saya kan, Gasol itu belum berani untuk AC gitu, belum, karena biayanya besar. Jadi tidak terbayangkan bahwa ini loh, itu alatnya saja itu sekitar kurang lebih 150 juta. Itu alat pertama kita beli. Kemudian apa namanya, perizinannya belum. Setelah perizinan belum selesai juga kan perlu biaya itu. Perizinan itu tidak gampang. Iya betul. Waktu itu mahal, sangat mahal sekali. Jadi kita masih menunda itu, menunda perizinan. Nah, itu setelah perizinan baru kita terima, nah baru kita berani pasang AC gitu. Jadi AC-nya telat. AC-nya nunggu izin dulu. Ya. Yang lucu siarannya. Iya. Waktu itu kan kita nggak punya komputer. Iya. Mesti pakai setel, pakai kaset. Iya. Kaset itu ditandain, misalnya kalau kaset kita kan ada side A, side B kan. Betul. Nah side A itu kemudian ada berapa lagu di side A itu? Ada 8. Jadi kita kan kasih garis pakai spidol. Iya. Di setel sampai sini, ini pita sampai sini, ini berarti lagu pertama nih, pita sampai sini, lagu kedua nih. Terus sampai 8 kan. Dibaliknya kan 6 misalnya. Kita pakai gitu set-set itu. Jadi kalau mau siaran ada request lagu, ya, wah itu lucu. Kalau request lagu ada orang request lagu. Kemudian apa namanya, operator kita dua kita, penyiar dengan operator. Operator itu kok gesek-gesek, pakai pensil, sampai ke baris itu. Setelah di baris itu, akhirnya kita setel, pas lagunya gitu. Jadi bener kayak kalau ditanya nih, ada yang tanya siapa sih penyiar radio Salsa Bila pertama, itu Kiai gitu. Iya, pertama megang. Masalahnya gini, waktu testing itu yang pertama megang ya saya. Pas jam berapa gitu saya lagi buka puasa, itu kan perlu ada lagi. Iya. Itu masuk lagi. Kalau nggak salah Gus Hafid ya. Hafid masuk di situ, Gus Hafid. Gus Hafid jadi penyiar juga. Jadi waktu jam kosong saya gitu. Pokoknya pakainya garis-garis itu. Soalnya teknologi dulu dan sekarang itu jauh banget. Jauh. Nah, kemudian kalau nggak salah setelah 5 tahun barangkali ya. Setelah 5 tahun dari 2000 sekian itu baru ada ini. Baru ada apa namanya? Alat komputer. Baru direkam, kita masukkan. Waktu itu aplikasinya Musik Boss. Kita rekam dulu. Durasinya sudah ada, semuanya sekian menit sudah ketemu. Baru Musik Boss sudah mulai enak. Siaran tinggal pencet nggak perlu pendamping lagi. Untuk awal mula ketika Salsa Bila ini berdiri, tentunya nggak seperti, selain dari segi finansial tadi yang termasuk berat gitu. Awal mula tantangan untuk mendirikan radio ini apa aja gitu? Dan respon dari masyarakat ketika di Sampang ini ada radio namanya Salsa Bila FM kan? Ya responnya beragam ya. Yang pertama respon negatif, respon positif. Kalau positif kita nggak bahas lah ya. Kalau positif kan tentu orang senang, gitu kan. Yang dikorbankan waktu itu ada dua kelompok yang merasa dirugikan dengan kehadiran Salsa Bila. Yang pertama adalah komunitas FM. FM itu kan yang seperti orang ngontek gitu kan. Iya. Misalnya ada Orari, ada Rapi kan gitu. Radio Andalan Penduduk, kemudian organisasi radio amatir Indonesia Orari,
Nah ini, tapi ada komunitas kecil hasilnya dari permainan kontek-kontek dulu yang pakai kawat itu berubah ke FM. Nah FM itu bisa jaraknya jauh kemana-mana. Nah terganggu karena antena salsabila semuanya. Jadi kayak semacam splatteran gitu. Jadi suara salsabila masuk ke FM. Itu. Kemudian ada keluhan dari masyarakat. Sejak ada salsabila, TV-nya rusak. Ya kan, saya juga bingung lah. Ini kalau TV-nya tetangga rusak kan marah sama kita kan. Akhirnya teknisi itu datang kasih tahu. Begini loh Pak katanya. Teknisi cerita bahwa kita itu FM. Sementara TV mereka adalah UHF. Jadi dari dua gelombang ini sudah berbeda. Akhirnya sarannya kepada tetangga yang kebetulan waktu itu TV-nya rusak, coba ganti booster atau ganti antena. Ternyata setelah ganti antena, ganti booster selesai. Itu artinya karena antena bocor terlalu lama, belum pernah ketemu dengan frekuensi baru, bocor kena gitu loh. Dan seharusnya mereka bersyukur karena dengan adanya salsabila bisa ganti antena. Bener ya. Betul ya. Iya. Semoga kedepannya dengan salsabila terus bisa menghibur. Dan ini kayak tentunya zaman sekarang dan zaman dulu itu beda banget ya. Kehidupan radio itu baik dari minat masyarakat juga. Dan kalau saya pribadi, saya juga aktif di radio, jadi penyiar juga di Salsabila FM. Saya paling nggak terima kalau ada orang yang bilang kalau zaman sekarang itu radio udah mati. Dan bagi saya itu radio itu nggak akan mati gitu ya. Dan Kiai sendiri sebagai direktur, apa sih yang harus dilakukan ke depannya agar radio ini bisa terus menghibur semua masyarakat Sampang dan semua pendengar Salsabila FM di luar Sampang gitu ya? Iya, yang penting kita harus kreatif. Kita harus kreatif. Bagaimana radio tetap eksis ya. Kita harus kreatif dengan kebutuhan. Misalnya kayak sekarang ini ya, ada podcast, kemudian ada media sosial, dan bahkan radio Salsabila ini sudah bisa didengar melalui website streaming, bisa didengar. Itu kan sangat menarik. Itu berarti kita kreatif. Artinya kehadiran Salsabila harus tetap eksis selama Salsabila itu mampu mengikutinya. Misalnya sekarang dunia website medsos, dia ikut ke medsos juga. Terus begitu. Nggak tahu nanti dunia ini akan berbentuk apa gitu. Ya ikut aja. Ya sepanjang kita mampu lah. Dan ini saya juga sempat lihat browsing di internet, dan ternyata Salsabila ini pernah diuji ya. Pernah ketika masih ada di Jalan Pemuda, towernya itu kena angin gitu. Itu gimana ceritanya? Iya, gini kan. Nah, ini kan sudah perkampungan ya. Artinya sudah terbentuk rumah-rumah banyak. Untuk pasang spanduk itu harus numpang kemana-mana. Ya kan, numpang kemana-mana. Dan tertinggi waktu itu waktu di Jalan Pemuda itu tertinggi. Sehingga tetangga itu sering mendengar suara petir, ya kan, jadi diserang itu tertinggi kan. Petir mencari tempat yang paling tinggi, baru dia serang itu. Dan alhamdulillah setelah itu radio Salsabila pindah ke Jalan Jati Sparta. Iya. Ya alhamdulillah sekarang lebih kuat ya. Kalau dulu kita pakai spander. Spander itu artinya dipasang kawat besi itu kemana-mana kan. Ya kalau lokasi-lokasi yang kita pilih sendiri, ya mungkin dari sana harus sering-sering diperbaiki ya Mas. Pengecatan itu harus ada setiap tahun. Terutama sekarang, bahwa setelah pindah di Jalan Jagung Suparto itu, nah itu tiap tahun itu harus diperbaiki setiap tahun. Karena kita tahu kan di sebelah selatan itu kan laut, jadi air laut itu juga bisa bikin jamur di antena itu. Jadi setiap tahun harus kita perbaiki. Dan ini kayak tadi sepertinya yang kelupaan untuk tahunnya, kayak tahun berdirinya itu tahun berapa? Iya, kalau berdiri, iya tahun 2000, Desember itu. Pas tahun berdirinya, Desember.
Makanya kalau kita sering di Salsabila kan ada buka bersama sama kru-kru lama gitu kan. Siapa kru-kru lama gitu kan. Iya. Kru-kru lama itu kumpul, ada buka bersama. Itu pasti ambil 17 Ramadan. Kenapa? Ya memang pada malam 17 Ramadan itu awal, betul awal. Kalau aslinya di apa kalau tanggal miladiahnya itu 12 Desember tahun 2000. Itu awal. Jadi itu sahabat salsa untuk kita, alhamdulillah sekarang sahabat salsa bisa tahu semua kalau ulang tahun Salsa Bila FM di tanggal yang sudah disebutkan oleh Kiai tadi. Dan ya 12 Desember. Dan di setiap tanggal itu tentunya kita minta juga doa ke semua sahabat salsa, semoga salsa Bila bisa terus mengudara dan bisa menemani semua sahabat salsa. Saya lebih senang pilihnya bukan 12 Desember. Iya. Saya lebih senangnya 17 Ramadan. Betul. Jadi 17 Ramadan pasti ingat. Setiap Ramadan kita baru ingat gitu. Jadi biasanya kalau diperingati itu dengan ada buka bersama dan doa bersama semua penyiar dan kru lama. Iya, selalu diundang semua kru lama itu diundang semua penyiar-penyiar yang lama itu. Dari apa namanya? Dari awal-awal. Itu awal-awal semuanya ini ya volunteer ya. Iya. Volunteer loh. Itu kan relawan, itu datang relawan. Ada penyiar lagi relawan namanya Pak Umar. Iya. Ya, Pak Umar. Pak Umar tuh datang dengan niat dia senang jadi penyiar. Dia kita terima jadi penyiar. Gitu. Jadi dia adalah volunteer itu nggak ada insentif apapun nggak ada. Karena mereka senang. Iya. Kemudian gini lagi yang lucu itu, kita itu kan sebenarnya dunia broadcast itu kan nggak bisa, Awal mulai. semua. Nah, kemudian kenapa menjadi bisa? Itulah karena apa namanya, keinginan kita yang besar supaya jadi penyiar profesional, kan gitu. Belajar, mereka semua amatir. Semua penyiar yang ada itu amatir. Belajar dan tidak ada kata berhenti belajar. Terutama menyampaikan dengan bahasa sukacita, bahasa duka cita. Nah, ini harus dibedakan. Dan kemampuan baca juga iya, kemudian seringnya mendengar penyiar di radio-radio lain kan gitu. Dengarkan bagaimana cara menjadi penyiar. Artinya semua tidak ada yang profesional. Berawal dari amatir, ya amatiran lah penyiar itu semua. Kemudian belajar kemudian jadi profesional. Jadi menarik. Malah saya nggak kebagian loh ya. Ya nggak kebagian orang penasaran ketemu saya, mana sih penyiar? Nama saya dulu Muhammad Ali dalam penyiar itu. Jadi nama Muhammad Ali ya saya gitu. Nah kemudian semua pakai nama Ali. Firman Ali, Umar Ali, Sueb Ali, Sulham Ali, semuanya pakai Ali ini. Kalau Sulham Ali itu emang asli nama orang tuanya itu. Ali, Haji Ali itu orang tuanya si Sulham Ali namanya. Akhirnya semua kok ada Ali, akhirnya semua ikut-ikutan Ali gitu kan. Memang itu uniknya, kadang nama penyiar itu punya nama udara masing-masing. Iya, beruntungnya tahun 2020 ya. Beruntung penyiar itu nggak pakai nama Ali. Misalnya Jamil Ali kan sudah nggak ada lagi. Jadi apa tren Ali sudah habis gitu kan. Jadi waktu itu tahun 2000 nama Ali itu masih ngetren banget. Iya, sampai kalau nggak salah sampai tahun 2010 ya. Setelah 2011 sudah nggak ngetren lagi nama Ali itu. Dan itu sahabat salsa dari cerita Kiai kita dapat paham ya Kiai bahwa semua orang itu bisa, jika ada punya kemauan untuk menjadi seorang penyiar itu bisa. Bisa. Dan tapi tentunya harus ada proses dari awal, belajar dan akhirnya menjadi profesional. Tentunya semua orang itu awalnya amatir dan pada akhirnya menjadi profesional. Iya, saya pakai teori itulah, teori bahasa Arab. Fawwala itu kata tika siasa. Aku beri kekuasaan kepadamu, pasti akan datang siasa. Sama kayak orang gini, ada orang nggak bisa laptop misalnya, ya kan? Ini loh dikasih hadiah loh saudaranya, ini laptop, kan nggak bisa nih. Iya. Kalau ingin bisa bagaimana? Ya tanya.
bawa kemana ke laptop itu, tanyakan, bertanya, ya kan, lama-lama bisa. Jadi siapapun diberi kekuasaan itu akan mudah untuk melaksanakan. Yang penting dia punya kesempatan untuk mau bertanya, bukan malah bingung. Udah dikasih laptop bingung, jangan, tapi tanya pada ahlinya. Nggak ada ruginya kok orang bertanya itu. Apa susahnya sih kita cuma bilang terima kasih? Oke lah, kalau sampean takut istilahnya saya dianggap muridnya ya misalnya. Jangan takut. Kita anggap aja orang-orang yang telah membantu kita itu kita anggap sebagai teman. Jadi nggak harus merasa terbebani sebagai murid gitu. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kalau kita nggak berterima kasih kepada orang, itu tandanya kita nggak berterima kasih kepada Allah. Karena melalui orang itu ilmu kita masuk. Ya. Dan untuk ini Kiai, dari pengalaman Kiai mulai dari tahun 2000 mengenal dunia broadcasting ini, menurut pandangan Kiai, penyiar yang baik yang disukai pendengar itu seperti apa sih Kiai? Wah, kalau itu bicara dengan mood ya, lagi moodnya gimana gitu. Kalau moodnya lagi sedih jangan dibawa di siaran. Jadi usahakan, misalnya menyampaikan berita yang baik itu harus dengan senyum, ya kan? Artinya enjoy lah, penyiar itu santai, kayak dia kayak ngobrol biasa gitu, dinikmati bicaraan itu, ya. Dinikmati. Kadang-kadang kita pakai referensi dari tempat lain gitu kan, kemudian kita pakai pantun gitu misalnya, atau referensi dari koran atau majalah. Dan kalau sekarang kan gampang kan, tinggal sambil browsing gitu kan. Ya cuma hati-hati lah kalau browsing sesuatu itu, browsinglah dari satu sumber yang memang valid. Artinya jangan berita hoax kita sebarkan. Nah itu berbahaya karena ini radio milik semua. Siapapun bisa menikmati radio, ya kan? Siapapun menjadi saksi untuk radio kan gitu. Kalau salah, masyarakat juga nggak akan terima kan gitu. Makanya kita milik semua dan kita itu tidak berpihak kepada siapapun. Makanya di acara-acara politik biasanya menjelang pilkada atau pileg itu kita yang harus selektif, hati-hati gitu. Misalnya calon bupati, kalau kontestasi bupati itu ada 4 misalnya, usahakan 4-4-nya siap mau hadir gitu, walaupun waktunya nggak sama. Kalau nggak bisa, ya sudah nggak semuanya sekalian gitu. Karena kita harus menjaga jarak dari dunia politik. Karena kita itu nggak berpolitik, radio itu untuk semua, dinikmati semua. Terutama lagu-lagu yang merakyat. Contohnya yang merakyat apa kira-kira? Lagu merakyat. Lagu dulu ya Ki. Rakyat mungkin beneran paham juga. Iya, lagu yang merakyat itu lagu dangdut. Iya. Dulu lama loh, kita nggak diterima. Oh, pimpinan waktu itu belum suka dengan dangdut. Kok bingung gitu. Yang disuka itu pop. Kalau pop nggak apa-apa. Akhirnya pop dengan padang pasir waktu itu. Oh, penggemar padang pasir banyak gitu kan. Kemudian sampai ada loh fan tuh yang kadung cintanya dengan Salsabila itu sampai dia marah. Ada itu. Kalau ya, sampai ngancam. Kalau Salsabila sudah dimasuki dangdut, saya cerai dengan Salsabila. Waduh. Sementara yang butuh dangdut kan banyak. Ya kita tinggal mohon maaf sudahlah, kita nikmati saja. Kita ingin dinikmati semuanya. Kalau segmen yang mau kita pilih sebenarnya nggak bisa kalau kita pilih segmen di Madura loh ya. Iya. Karena ini radionya orang Madura kan. Betul. Madura itu nggak bisa segmen kita harus segmen kayak model Surabaya kan. Iya. Khusus profesional muda gitu kan. Eksekutif muda. Ya itu kan banyak di sana di Surabaya. Sementara di kita ini lebih banyak karyawan, pegawai negeri atau petani. Lebih banyak petani dan pedagang kan. Nah mereka yang lebih harus banyak menikmati. Kita beda dengan Surabaya, perusahaan juga di sana ada, pabrik-pabrik ada. Jadi bisa pilih segmen, kalau di sini nggak bisa.
Jadi kalau ada yang tanya musik gimana, musik main apa sih? Mau radio berita, radio anak-anak, radio remaja, radio ibu-ibu, apa radio orang tua? Semua kita masuki. Sampai ada macopat juga masuk kan kita ya. Mengapa? Ya biar bisa dinikmati bersama. Ketika macopat, ya silakanlah cari apa namanya mainan lain lah gitu. Oh, ketika acara dangdut yang nggak suka dangdut ya sudah cari mainan lain kan gitu. Kalau yang sukanya pop ya carilah waktu pop kan gitu. Jadi kan enak seperti ini. Kita tuh sebenarnya ingin menempatkan bagaimana salsabila merasa milik semua orang. Itu harapan kita. Dan alhamdulillah kalau menurut Romi nih Kiai, salsabila sudah berhasil. Buktinya tadi itu kalau salsabila ada masuk dangdut, musik dangdut, cerai dengan salsabila secara tidak langsung orang itu sudah menjadikan salsabila sebagai istri keduanya gitu. Oh gitu ya. benar. Alhamdulillah. Dan ini Kiai, untuk hikmah besar yang Kiai rasakan dengan setelah adanya salsabila itu apa yang paling Kiai rasakan, yang paling besar, yang paling Kiai rasakan, wah setelah ada salsabila ini nih alhamdulillah banget gitu, apa Kiai? Ya, ketika salsabila mampu mengikuti perkembangan itu sudah sangat baik. Kita mempertahankan yang sudah ada, kemudian menambah sesuatu yang baru. Jadi kita tidak ketinggalan. Bahkan di salsabila sekarang sudah ada kursus pembuatan website yang dilakukan oleh teman-teman kita kan di sana kan, website biar orang-orang di sekitar Sampang seluruh Madura ya, artinya ikut kursusnya itu, kursus website itu kan sangat menarik. Jadi apa, sudah menjadi digital, dunia digital di Madura itu harus berkembang. Pertanyaan yang terakhir Kiai, untuk harapan kedepannya untuk salsabila Kiai? Ya harapannya mudah-mudahan tetap eksis ya, karena itu tadi di saat semua orang tidak berpikir untuk mendirikan radio, salsabila mendirikan radio, gitu kan? Nah, setelah salsabila mendirikan radio, itu kemudian close semua perizinan frekuensi radio di Jawa Timur nggak ada, sudah habis. Ada kalau berdiri radio dapat izin dari Balai Monitor itu hanya radio komunitas yang wattnya tidak lebih dari 100. Ya, kalau pancarannya 1000 ya itu izin nasional. Ya seperti salsabila itu pancaran 1000 bisa itu. Tapi kalau sekarang kan dikurangi ya pancarannya. Kenapa nggak kita pancaran 1000? Ya iklannya di salsabila. Orang-orang yang di luar salsabila ini Sampang, ya kan? Yang laku malah penjualan di luar Sampang kan gitu. Yang di dalam Sampang sendiri kan belum tentu gitu kan. Itu kan kita ruginya di situ. Makanya waktunya dikurangi hanya sebatas Madura saja. Itu pun nggak semua tercover dengan Madura. Sampang sendiri nggak gampang tercover juga karena ada wilayah seperti di utara ya, seperti wilayah utara itu kan terhalang oleh gunung, hingga skip. Juga di daerah Bangkalan sebagian itu skip. Dia harus pakai antena tinggi baru bisa ya terkoneksi ke salsabila. Karena skipnya gunung itu. Karena FM itu lurus, tidak ke atas. Kalau AM itu lewat. Jadi kalau ada skip gunung dia lewat. Kalau FM enggak, dia lurus. Itu masalahnya. Kalau ibaratkan mobil bisa nanjak gitu. Bisa nanjak kalau AM bisa nanjak, SW lebih canggih lagi SW. Ya, kita kan dulu sering main radio transistor kan. Di SW ada AM, belum ada FM waktu itu. Baru kemudian tahun berapa sih FM kalau nggak salah tahun 87 atau 88 gitu. FM sudah mulai muncul di Surabaya. Kita untuk mendengarkan FM dari Surabaya sangat menarik sekali. Sangat menarik sekali, kita pasang anten gitu kan, tancapkan ke antena radio, FM dari Surabaya bisa kita dengarkan. Akhirnya tahun itu kalau nggak salah sekitar tahun 88 itu kemudian rame. Semua berubah ke FM.
Makanya yang penting kita harus tetap eksis dengan cara apa? Kita sering rapat, ayo mikir nih, gimana perkembangan sekarang, maunya gimana sekarang, kan gitu. Jadi kita nggak monoton dengan namanya kebiasaan lama, karena di luar sudah menuntut kita pakai mobil. Sementara kalau kita masih pakai becak, ditinggal kita kan. Terus pakai mobil juga, walaupun bukan mobil terbaik gitu kan. Dengan kecepatan tinggi, kecepatan rendah nggak apa-apa. Yang penting sudah pindah ke mobil. Jangan masih becak. Nah, jadi kecepatannya seperti itu. Cara berpikir juga, ide kreatif kita harus seperti itu. Tapi kita sering ada rapat kan. Rapat apa? Tim kreatif. Jadi kita berkreasi apa ini untuk perkembangan. Semoga Salsa bisa terus berkembang dan bisa menemani semua sahabat Salsa. Amin, terima kasih ya. Dan ini lupa ya, mungkin ada yang disampaikan untuk semua pendengar kita yang sudah selama ini sudah setia mengikuti kita ya. Ya, harapan saya terima kasih kepada pendengar setia Salsabila dan juga kepada yang yang pernah senang kemudian menjauh dari Salsabila, ya mudah-mudahan mendekat lagi gitu kan. Karena kita maunya tetap eksis. Tapi kita tidak berharap ya ada yang tersakiti. Ya, yang tersakiti kita tidak berharap seperti itu. Kita maunya baik-baik saja. Makanya anjuran saya biasa saya sebutkan ke penyiar-penyiar itu, ya hati-hati lah bicara. Jangan menyakiti orang lain, tapi sanjunglah orang lain karena dia adalah penggemar kita. Dan itu adalah pertanyaan terakhir Kiai. Dan saya sebagai host untuk kesempatan kali ini mengucapkan terima kasih banyak sudah diberi kesempatan untuk sowan di sini dan diberi ilmu bagaimana sejarah Salsabila berdiri dan alhamdulillah sampai saat ini bisa bersaksi. Iya. Ayo silakan minum. Siap ya. Dan sahabat Salsa, kami ucapkan terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mengikuti podcast kita untuk malam hari ini seputar sejarah berdirinya Salsabila FM. Mohon doanya semua, semoga Salsabila bisa terus berkembang dan bisa terus menemani semua sahabat Salsa, bukan hanya di udara, tapi untuk seperti malam ini kita bisa menemani sahabat Salsa melalui platform YouTube dan banyak lagi tentunya media-media sosial Salsabila yang bisa kalian ikuti. Ada Instagram, ada fanpage, ada Facebook juga semuanya, dan yang terbaru ada website ya. Kalian bisa kunjungi di www.salsabilafm.com. Kalian bisa ngikutin siaran-siaran ada dan program yang ada melalui streaming gitu. Dan terima kasih banyak sudah mengikuti. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe juga. Dan nantikan Salsabila Podcast di edisi selanjutnya. Saya Romi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa lagi.